Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hamba-Mu sadar Tuhan, firman-Mu terlalu manis, terlalu luar biasa untuk hamba-Mu ini bawakan. Hamba-Mu merasa tidak layak dan tidak sanggup Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya ajak saudara untuk membuka kembali Alkitab saudara. Jangan lupa untuk ambil Alkitab Anda, buku catatan, serta alat tulis agar Anda bisa menuliskan setiap firman yang dibawakan. Kenapa Rasul Paulus harus menulis suratnya di dalam 2 Tesalonika? Dan apa sih fungsinya kita mempelajari firman Tuhan di 2 Tesalonika ini? Saya ajak saudara untuk baca di 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita baca pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apa yang dikatakan di ayat yang kedua? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Apa yang paling Anda cari di atas dunia ini? Apa hal yang paling Anda inginkan? Di dalam 2 Tesalonika, Rasul Paulus dia mengingatkan sesuatu janji yang Tuhan akan sediakan bagi umatnya, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Apa yang Anda cari di atas dunia ini? Lalu di ayat yang pertama dikatakan, surat ini ditujukan untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Di Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya di dalam Allah dan di dalam Yesus Kristus? Rasanya kata pembukaan yang agak aneh ya. Saya ajak saudara untuk melihat sebuah cerita di dalam Yohanes 14. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14. Ini adalah sebuah cerita yang terjadi pada waktu Yesus masih berada di dunia ini, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang berkumpul dengan dia. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kita baca. Kata Filipus kepadanya. Jadi Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi pada waktu itu Filipus dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan tolong tunjukkan kepada kami Bapa. Itu sudah cukup bagi kami. Apa yang cukup bagi Filipus? Buat dia, hal yang cukup buat dia adalah melihat kemuliaan Bapa. Itu sudah cukup bagi dia. Saya ingin tanyakan pertanyaan ini bagi Anda. Saya juga tanyakan pertanyaan ini untuk saya. Apa cukup bagi saya? Apakah arti dari berkecukupan buat saya? Dulu berkecukupan buat saya adalah di saat saya bisa punya kendaraan sendiri. Di saat saya punya tempat tinggal yang cukup mewah di mana saya bisa tinggal. Buat saya dulu berkecukupan adalah saya punya tabungan yang cukup untuk 12 tahun ke depan. Tapi kita lihat kembali murid Yesus ini. Buat dia berkecukupan adalah di saat dia melihat Bapa. Kita lanjut. Apa respon dari Yesus? Kita baca di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Wow, respon yang sangat bertolak belakang. Sebelumnya Filipus hanya bilang, Tuhan, saya ingin melihat Bapa saja. Tapi Yesus bertanya kepada dia, loh, kamu sudah bersama-sama dengan aku selama ini, tapi kenapa kamu belum mengenal aku? Bukankah hal ini sering kali terjadi? Saya ngajak saudara untuk mengingat kembali pada
zaman Israel dulu, mereka sudah dibuatkan kepada mereka tentang kelahiran dari juru selamat. Sejak mereka masih kecil, mereka bertumbuh, mereka sudah tahu itu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus lahir di atas dunia ini, yang datang hanya gembala saja. Lalu ada orang-orang Majus, orang-orang dari keturunan timur yang sama sekali tidak mengetahui tentang nabi-nabi. Mereka hanya mempelajari tentang nubuatan bahwa akan ada seorang raja yang datang. Mereka lihat itu tandanya di langit. Wow, begitu banyak orang yang melewatkan peristiwa itu. Tapi itu kan kebetulan, hanya kelahiran Yesus saja. Kita lihat lagi pada waktu Yesus bertumbuh semakin besar. Di saat seharusnya para rabi, orang-orang Farisi, mereka bisa lihat dengan jelas, inilah Mesias yang mereka nantikan itu. Tapi sayang sekali, mereka tidak bisa melihat itu. Mereka tidak bisa melihat apa yang seharusnya ada di hadapan pandangan mereka. Bukankah hal ini seringkali terjadi buat kita? Saat kita melihat sesuatu yang harusnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di sana, tapi justru kita nggak bisa lihat itu. Yang kita lihat hanyalah hal biasa saja. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Di dalam 1 Tesalonika tadi, ada satu kata yang dikatakan bahwa seperti Bapa tinggal di dalam jemaat di Tesalonika. Di dalam Yohanes 14 kita kembali diingatkan, Yesus berkata kepada muridnya, aku, Bapa tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggal di dalam aku? Mari kita baca sekali lagi di dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya di dalam itu adalah, ini kita lanjut lagi ya bacanya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengatakannya. Jadi saat Yesus mengatakan Bapa tinggal di dalam aku, artinya adalah setiap hal yang dia katakan, setiap hal yang dia lakukan, bukan dia lakukan dari pemikirannya sendiri. Dia lakukan itu karena Bapa di surga sendiri yang memberitahukan kepadanya. Wah, ini sangat dalam sekali. Saat Yesus berkata, Bapa tinggal di dalam aku, itu artinya bukan dia yang melakukan keinginannya, bukan dia yang melakukan kehendaknya, bukan dia sendiri yang berbicara, tetapi Bapa sendiri yang berbicara. Apakah Anda pernah bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum Anda mau belanja sesuatu di pasar? Di saat Anda berjalan-jalan di pasar, apa Anda pernah tanya dulu, Tuhan, apakah engkau ingin supaya saya beli sayur yang ini? Saat Anda mau makan, Anda lihat ada makanan di meja, apakah saudara pernah tanya, Tuhan, apakah kehendakmu jika saya makan makanan yang satu ini? Seringkali Tuhan berbicara, makanan itu terlalu berminyak, terlalu berlemak, itu akan menyumbat pori-pori di dalam kulitmu. Nanti kamu bisa sakit kalau makan itu. Apakah saudara pernah tanya, sebelum Anda mengenakan pakaian, biasanya perempuan paling suka untuk tanya dulu, Mama, Mami, gimana menurutmu kalau saya pakai pakaian ini? Apakah saudara pernah tanyakan pertanyaan itu kepada Tuhan sebelum Anda mengenakan sebuah pakaian? Mungkin Tuhan akan berkata, baju itu terlalu ketat, roknya terlalu pendek, mendingan gak usah dipakai dulu pakaian itu. Apakah saudara pernah tanya pertanyaan ini kepada Tuhan sebelum Anda memulai sebuah pekerjaan? Tuhan, apakah pekerjaan yang ini yang engkau kehendaki agar saya lakukan? Apakah saudara pernah tanyakan pertanyaan ini sebelum Anda memilih tempat tinggal? Tuhan, tempat tinggal yang seperti apa yang engkau inginkan supaya saya tinggal? Biasanya Tuhan akan berkata, kalau tempat tinggal yang terlalu ramai, kamu nanti akan melupakan keluargamu, engkau akan terlalu sibuk dalam pekerjaan, capek untuk pulang ke rumah, nanti engkau tidak akan memiliki waktu untuk bersama-sama dengan saya dan keluarga. Tuhan pasti akan katakan,
Dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita baca ayat yang keempat, 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi apa yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika? Mereka menderita penganiayaan, mereka ditindas. Di sini adalah salah satu bukti awal dari bagaimana gereja mula-mula itu ditindas dan dianiaya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, dari penganiayaan itu justru iman mereka dan kasih mereka bertumbuh. Apa yang menumbuhkan iman dan kasih mereka? Penganiayaan. Dan setan tahu ini. Setan tahu jelas. Di saat ada penganiayaan, iman orang bisa bertumbuh karena mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini, setan mengganti strateginya. Dia tidak lagi menggunakan penganiayaan, tapi dia justru membuat orang-orang semakin sibuk sehingga melupakan Tuhan. Sangat menyedihkan sekali. Kita baca lagi ya. Di ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Apa yang dikatakan di sini? Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi penderitaan yang dimaksudkan itu bukan sembarang penderitaan, bukan segala jenis penderitaan. Ada orang yang menderita karena mereka malas bekerja. Ada orang yang menderita karena mereka melakukan kesalahan, karena mereka melakukan dosa, karena itu mereka menderita. Tapi penderitaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, penderitaan yang mampu meningkatkan iman dan kasih, adalah penderitaan oleh karena kerajaan Allah. Luar biasa sekali. Lalu kita baca di ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dikatakan apa? Adil bagi Allah di ayat yang ke-6. Adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Bagaimana yang adil? Yang adil adalah apabila Allah sendiri yang membalaskan itu. Seringkali kita di dalam doa kita bilang, aduh saya sudah tersiksa oleh si A. Lalu kita memohon sama Tuhan, Tuhan tolong balaskan dendam saya. Wah sangat parah sekali. Tapi di dalam surat ini Rasul Paulus menekankan, adil bagi Allah jika Dia yang membalaskan, bukan kita. Bukan kita yang menginginkan supaya orang tersebut menderita karena dia sudah menganiaya kita. Tapi biarlah Allah. Pernahkah Anda bertanya, agama seperti apakah kekristenan itu? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Saudara bisa buka dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Dikatakan di sini, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa. Inilah pelajaran yang Yesus berikan saat dia berada di dunia ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah Anda pernah meminta Tuhan untuk memampukan Anda untuk berdoa bagi musuh Anda? Wow. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 lebih jelas lagi dikatakan, apabila kamu sedang mempersembahkan korban, lalu engkau teringat akan sesuatu yang berada di dalam hati dari saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu, lalu berdamailah dengan saudaramu. Wah, itu sangat dalam sekali. Tuhan tidak berkata jika kita ingat, jika kita buat salah sama saudara kita lalu kita minta maaf. Enggak. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 dia justru menekankan jika engkau ingat apa yang ada di hati saudaramu. Walaupun itu bukan kesalahan kita, pergi berdamai, tinggalkan itu persembahan.
Pergi berdamai dulu. Di saat kita ingat bahwa saudara kita mungkin tidak suka sama kita. Di saat kita ingat saudara kita masih marah sama kita karena sesuatu yang dia perbuat ataupun sesuatu yang kita perbuat. Pergi berdamai dulu. Inilah apa yang Yesus ajarkan. Rasanya sangat sulit ya. Tetapi Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 3 bahwa karena penganiayaan itu iman mereka dan kasih mereka bertambah. Sama seperti tanaman. Tanaman harus bertumbuh. Jika tanaman itu tidak bertumbuh, itu artinya tanaman itu akan mati. Begitu juga dengan kehidupan kita. Di saat kita tidak bertumbuh, itu artinya kita akan segera mati. Pilihannya hanya satu. Apakah kita mau untuk bertumbuh? Apakah kita mau untuk mengasihi? Sangat sulit. Saya tahu sangat sulit. Apa masalahnya? Kenapa sangat sulit untuk mengampuni? Apa sangat sulit untuk memaafkan? Saya ngajak saudara untuk buka di dalam buku Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-13. Di sini kita akan melihat mengapa sangat sulit untuk meninggalkan dosa. Mengapa sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Mengapa sangat sulit bagi kita untuk melakukan yang baik. Di dalam Yeremia 13 ayatnya yang ke-23. Buka Alkitab Anda di dalam Yeremia 13. Yeremia 13 ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Di dalam buku Yeremia ditegaskan, tidak mungkin. Tidak mungkin orang Ethiopia mengganti kulitnya. Gak mungkin macan tutul mengganti belangnya. Itu gak mungkin. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, adalah sebuah tendensi yang sangat besar agar menyebabkan kita untuk selalu berbuat dosa. Gak mungkin bagi kita untuk melakukan yang baik. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bagaimana mungkin kamu dapat berbuat yang baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat yang jahat? Tidak mungkin bagi orang-orang yang membiasakan diri berbuat yang jahat untuk melakukan yang baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari rantai dosa ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri? Bagaimana caranya supaya saya tidak lagi berkata-kata dengan kata-kata saya sendiri? Tidak lagi mengungkapkan kata-kata omong kosong, kata-kata kotor yang tidak seharusnya saya keluarkan. Gimana caranya? Butuh mujizat. Butuh mujizat yang datangnya dari Tuhan supaya saya bisa berubah. Butuh mujizat supaya kita bisa berubah. Kenapa kita melakukan dosa? Karena kita telah dilahirkan dari dosa dan tendensi kita adalah dosa. Kita butuh mujizat dari Tuhan. Itulah kenapa kita harus menyadari bahwa diri sendiri tidak mampu untuk melakukan itu. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lalu kita lanjut di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-7 di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat ini. Dikatakan di sini, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Wah, di saat saya pertama kali membaca ayat ini saya agak bingung. Dikatakan di sini, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya di dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ada sebuah konsep yang salah tentang api neraka. Seringkali orang berpikir Tuhan itu kejam sekali. Karena apa? Karena dia akan membakar semua orang-orang yang berdosa di dalam api neraka. Sampai kapan? Sampai di sini bilang sampai selama-lamanya. Wah, ada konsep yang salah. Orang berpikir, waduh,
Api neraka itu akan membakar orang sampai selama-lamanya. Wah, bukankah Allah itu begitu jahat, orang-orang bilang. Itu konsep yang sangat salah. Betul? Karena di sini dikatakan kuasa Allah dinyatakan di dalam api yang bernyala-nyala. Saya ingin Anda untuk melihat betapa indahnya, betapa begitu besarnya kasih Allah di dalam api yang bernyala-nyala ini. Saya ajak saudara untuk buka di dalam buku Yesaya. Ajak saudara untuk buka di buku Yesaya. Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya 33 ayatnya yang ke-14. Yesaya 33 ayat yang ke-14. Bukalah kitab Anda Yesaya 33 ayat yang 14. Di sini dikatakan, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Di Sion, Sion itu adalah tempat di mana umat Tuhan berkumpul loh. Wah, apa dikatakan? Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kami yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Wah, jadi orang-orang jahat mereka tanya, siapa sih yang bisa tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala itu? Kita baca selanjutnya. Kita baca di ayat yang ke-15. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Coba kita baca lagi. Sebelumnya dikatakan, siapa yang dapat tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala? Orang-orang murtad dan orang-orang yang berdosa itu tanya. Lalu ada sebuah jawaban dikatakan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Wah, jadi yang dapat hidup di perapian yang menyala-nyala itu adalah bukan orang jahat, tetapi justru adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saya ingin ajak pikiran saudara untuk melihat kembali di dalam kisah Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, mereka disuruh untuk keluar dari Taman Eden? Karena Tuhan tahu mereka tidak bisa tinggal di Taman Eden. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Tuhan itu sangat baik, begitu besar kasih-Nya. Dia tidak ingin Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa mati terbakar. Karena itu mereka harus keluar. Saudara bisa bayangkan, jika Adam dan Hawa mereka tetap tinggal dan hidup sampai selama-lamanya di dalam Taman Eden, itu pasti akan menjadi sebuah siksaan. Karena yang dapat tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang dilambangkan oleh hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mari kita lihat lebih dalam. Seperti apa orang-orang yang dapat tinggal di dalam perapian ini? Kita bisa lihat contohnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di saat mereka dibuang ke dapur api. Di saat raja berkata, apa kamu yakin tidak mau menyembah kepada patung yang besar ini? Ayo sembah aja supaya kamu hidup. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah. Inilah yang Tuhan cari bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Orang yang lebih memilih untuk mati daripada berbuat dosa. Wow, luar biasa ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya 33 ayat 15 tadi. Bagaimana tipsnya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa tetap hidup di dalam perapian yang menyala-nyala ini? Di ayat yang ke-15 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, lalu yang berbicara dengan jujur, artinya kata-kata yang keluar dari mulut saya harus saya jaga. Saya tidak bisa berkata-kata sesuai dengan keinginan saya sendiri. Lalu lanjut, yang menolak untung hasil pemerasan. Di Indonesia ini, hal ini sudah menjadi hal yang sangat biasa, bukan? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Sahabat saya saat ini sedang mengalami proses hukum yang sangat berat di pengadilan. Dan dia katakan, wah, bagi mereka mengambil hasil untung pemerasan itu hal yang biasa. Menerima suap itu hal yang biasa sekali. Saudara bisa lihat
seberapa jauh setan sudah membawa orang-orang supaya menemani dia di dalam perapian itu dan hilang sampai selama-lamanya. Sangat menyedihkan. Kita lanjut lagi di ayat ini. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Lalu yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Apa yang dikatakan? Bukan hanya tidak mendengar, bukan hanya mendengar dari jauh rencana yang jahat, tetapi menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Menutup telinganya. Saudara pernah bayangkan apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apa aplikasinya di zaman kita saat ini? Bagaimana cara setan untuk masuk ke dalam pikiran? Salah satunya adalah dengan lewat telinga kita, lewat pendengaran kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi dalam kehidupan saya yang dulu, saya sadar musik-musik duniawi itu mampu untuk menghilangkan pemikiran saya daripada Tuhan, menjauhkan pikiran saya dari Tuhan. Dari lirik-liriknya, bahkan lagu-lagunya yang membuat emosi saya bergejolak, menjadi lebih emosional, menjadi lebih pemarah. Apa yang Tuhan katakan? Tutup telinga dari mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Tutup telinga agar setan tidak bisa masuk. Lalu kita lanjut lagi, kita baca. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Melihat kejahatan, saudara bisa bayangkan begitu banyak zaman sekarang ini film-film yang di dalamnya ada kejahatan. Orang memukul orang yang lain, orang mengelabui, membohongi, mencuri barang milik orang lain. Dan buat kita saat kita menonton kita bilang, gak apa-apa, itu kan cuma film. Kita melihat seorang anak yang berkata-kata kasar kepada orang tuanya dan menurut kita, itu kan biasa, itu film. Apa yang dikatakan Yesaya, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, bahkan itu di dalam film. Menutup mata, jangan sampai lihat kejahatan supaya pikiran tidak tercemar, supaya telinga tidak tercemar. Menutup mata. Saudara bisa bayangkan, begitu banyak novel, begitu banyak film, begitu banyak hal-hal yang terdapat di atas dunia ini. Bahkan di saat kita keluar dari rumah kita bisa melihat laki-laki dan perempuan yang berpakaian hampir-hampir seperti tidak berpakaian. Pakaian yang sangat minim, merusak pikiran. Dan di dalam memori seorang pria, hal-hal seperti itu tuh lebih tinggal, lebih lama di dalam pikiran. Dan itu dapat dibayangkan dan dibayangkan terus menerus. Apa yang firman Tuhan katakan? Tutup matamu, jangan sampai melihat kejahatan. Itulah yang Tuhan definisikan sebagai hal yang jahat. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi kita telah lihat ada 3 tips yang dibilang. Hidup dalam kebenaran. Tips supaya kita bisa tetap tinggal di dalam api yang menyala-nyala itu. Hidup dalam kebenaran. Menjaga mata kita. Tutup mata kita dari hal-hal yang jahat. Tutup telinga kita dari hal-hal yang jahat. Dan tetap hidup di dalam kebenaran. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita telah melihat bagaimana setan telah menipu banyak orang. Setan mengatakan bahwa api neraka dan Allah itu jahat karena dia pengen membakar setiap orang. Sebetulnya tidak. Toh? Karena hadirat Allah itu sendirilah api itu sendiri. Karena itu di saat Tuhan datang yang kedua kali, Dia ingin agar kita tetap hidup di dalam kebenaran, menjauhkan diri dari setiap hal yang jahat, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa hidup. Kita lanjut ke dalam surat dari Rasul Paulus di dalam buku 2 Tesalonika. Kita telah baca tadi ayat yang ke-6, sekarang kita telah baca tadi ayat yang ke-7, kita akan baca lagi ayat yang ke-8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman, kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apa yang dikatakan?
apabila kita tidak mau mengenal Allah, apabila kita tidak mau mentaati Injil Yesus, kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Sangat ya. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saat Dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa diselamatkan, tujuannya cuma satu. Karena Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ingin hidup bersama dengan kita. Tetapi itu adalah pilihan kita. Jika kita tidak mau menyempatkan waktu untuk mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Dia. Apa maksudnya mengenal? Alkitab punya konsep sendiri tentang mengenal. Sebuah arti yang jauh lebih dalam. Pada waktu Adam dan Hawa, mereka keluar dari Taman Eden, dikatakan begini. Adam mengenal Hawa, maka lahirlah Kain dan Habel. Lalu Elkana dengan Hana, di buku Samuel dikatakan, Elkana mengenal Hana, maka lahirlah Samuel. Mungkin itu kebetulan. Di dalam buku Injil dikatakan seperti ini. Di saat malaikat datang kepada Maria, ibu Yesus, lalu malaikat mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak. Anak itu akan dinamai Immanuel. Lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin saya bisa memiliki anak? Padahal saya belum mengenal seorang pria. Alkitab punya makna yang jauh lebih dalam tentang mengenal. Mengenal adalah sebuah hubungan yang sangat erat. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Tuhan? Di dalam 24 jam kesibukan saya, seberapa sering saya mengajak Tuhan untuk bersama-sama dalam setiap hal yang saya lakukan? Dalam 24 jam sehari, seberapa sering saya berusaha rindu untuk mengenal Allah? Kita perlu untuk membawa Dia setiap hari dalam setiap kegiatan kita. Mengajak Tuhan untuk pergi ke dalam aktivitas kita. Dengan cara terus-menerus berkomunikasi. Tanyakan sama Tuhan, Tuhan, jika saya melakukan hal ini, pekerjaan ini, dengan cara yang seperti ini, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Kita baca selanjutnya cerita ini di ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Di ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Apa yang dikatakan? Rasul Paulus senantiasa berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Tesalonika, agar Tuhan dapat menyempurnakan kehendak mereka. Agar kehendak mereka, keinginan mereka bisa selaras dengan Tuhan. Kita baca lanjut di ayat yang ke-12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Di mana dimuliakannya? Nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Wow, janji yang pertama di ayat yang pertama di mana diceritakan bahwa Allah Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Allah Bapa. Hal yang sama juga yang Rasul Paulus kembali ingatkan agar dapat terjadi di dalam jemaat di Tesalonika. Dikatakan, kita baca lagi ayat yang ke-12 ya. Agar nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kamu. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ayat ini adalah ayat yang sangat menggambarkan bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Saudara bisa buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Dikatakan,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan itu adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara pernah lihat ranting yang jatuh dari atas pohon? Mungkin setelah 1 atau 2 jam berlalu tidak kelihatan apa-apa. Kita gak bisa lihat bedanya. Tapi di saat lewat 6 jam, 1 hari, 2 hari lepas daripada batang, ranting-ranting itu akan jadi kering. Begitu juga dengan kehidupan saya dan kehidupan Anda. Di saat kita lepas dari Yesus, di saat 1 hari saja kita tidak berhubungan dengan Kristus, sama seperti ranting-ranting, kita akan menjadi kering. Karena itu kita harus terus-menerus berhubungan dengan Kristus setiap saat. Menanyakan apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan berbuah. Di saat kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dikatakan di Yohanes 15, maka kamu akan berbuah banyak. Penurutan untuk bisa meninggalkan dosa, untuk bisa reformasi di dalam kesehatan dan hal-hal yang lain, itu bukanlah inti dari pembenaran oleh iman, tapi itu adalah buah dari kebenaran itu sendiri. Di saat kita terhubung dengan Kristus setiap saat, buah itulah yang akan muncul dari kita. Karakter Kristus akan muncul. Di saat Yesus akan datang kedua kali nanti, Dia merindukan untuk bertemu dengan umat-umatnya yang betul-betul mirip karakternya dengan Dia. Sebuah umat yang sama seperti cermin. Dia merindukan akan hal itu. Di saat ini, saat kita sedang duduk, saya ingin ajak saudara untuk kembali teringat akan seseorang yang semenjak dia datang ke dunia ini, dia sudah mengalami aniaya. Aniaya yang mungkin lebih parah daripada yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Dia disiksa. Tetapi sama seperti yang terjadi di ayat yang ke-11, saat ini pun dia sedang berdoa untuk kita di bilik yang maha suci. Yesus berdoa untuk kita di sana agar kita bisa hidup untuk meninggalkan setiap hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Saat ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kembali apa yang telah Yesus lakukan buat kita. Pengorbanannya, kasihnya. Saya ingin ajak saudara untuk kembali mengenang bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan pada zaman dulu, mereka tidak bisa melihat itu. Mereka gak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka meninggalkan Yesus. Jangan biarkan pengalaman itu terjadi juga kepada kita pada saat ini. Saya ingin saudara untuk teringat kembali apa yang Yesus sedang lakukan di bilik yang maha suci pada saat ini. Dia berdoa terus-menerus untuk kita supaya kita bisa meninggalkan dosa. Di bilik yang maha suci, Dia menjadi pengantara kita. Saudara bisa bayangkan, setiap hari di saat kita terus melakukan dosa, Dia berada di sana, Dia doakan terus, Tuhan tolong berikan kesempatan 1 hari lagi supaya dia bisa bertobat. Saat ini saya ingin membuat sebuah panggilan bagi setiap orang yang hatinya terbeban berat. Bagi setiap orang tua yang telah melihat bagaimana setan membawa anak-anaknya, membawa mereka jauh daripada Tuhan. Saya yakin beban yang saudara sedang pikul saat ini adalah beban yang sama seperti yang berada di dalam hati dari Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk surat yang Kau berikan kepada jemaat di Tesalonika.
Surat yang mengingatkan kami akan betapa besarnya kasih-Mu. Bagaimana Engkau rindu agar setiap orang dapat diselamatkan. Saat ini Tuhan, di saat kami bertelut dan berdoa, kami teringat akan setiap orang tua yang hatinya sedang terbeban berat. Setiap anak-anak muda, orang-orang tua yang teraniaya oleh setan. Bagaimana setan selalu berusaha untuk membawa mereka jauh daripada-Mu. Tuhan, kami sadar waktunya sudah sangat dekat. Pada saat ini, dikala Engkau sedang berdoa untuk kami di surga, kami sadar Tuhan, sama seperti orang Ethiopia dan macan tutul yang tidak bisa mengganti kulit mereka, kami sadar kami juga tidak mampu untuk mengubah keinginan hati kami yang jahat ini menjadi baik. Selalu ada motif-motif yang buruk yang keluar. Seringkali kami berbuat baik karena kami ingin dipuji, karena ada motif yang tersembunyi. Tuhan, kami tidak ingin untuk hidup sama seperti orang-orang yang terdahulu yang telah menolak-Mu Tuhan. Tapi kami tidak mampu. Butuh mujizat yang datangnya dari Tuhan, yang datang daripada-Mu, yang mampu mengubahkan sifat dan karakter kami. Tuhan, tolong ubahkan hati kami. Tuntun kami untuk dapat menjauhkan setiap hal yang membawa kami jauh daripada-Mu. Baik itu film, baik itu musik-musik duniawi yang membawa pikiran kami jauh daripada-Mu. Apakah itu adalah hubungan kami dengan kekasih kami, yang bukannya justru mendekatkan kami kepadamu, tapi itu justru membawa kami jauh daripadamu Tuhan. Membawa kami kepada kehidupan dan pergaulan yang tidak baik. Tuhan, tolong kami saat ini untuk memutuskan itu. Ada banyak hal yang menjauhkan kami daripadamu Tuhan. Tolong kami untuk bisa meninggalkannya, agar nama-Mu dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tinggallah di dalam kami, dan biarlah kami selalu tinggal di dalam Engkau, sehingga kami dapat berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.